Bayangkan sebuah bentang alam yang seolah-olah sedang terbakar. Matahari Mekah yang membara tepat di atas ubun-ubun, mengubah butiran pasir menjadi bara api yang menyiksa kulit siapapun yang menyentuhnya. Di tengah kesunyian gurun yang mematikan itu, tubuh seorang pria tergeletak tak berdaya, terikat erat dengan sebuah batu hitam raksasa yang menindih dadanya, menghimpit setiap hembusan nafasnya. Namun, di tengah penderitaan yang tak terbayangkan tersebut, dari bibirnya yang kering dan pecah-pecah, tidak keluar rintihan minta ampun ataupun jeritan kesakitan. Yang terdengar justru sebuah bisikan pelan namun bergetar dengan kekuatan yang sanggup mengguncang langit. Ahad, Ahad, satu Tuhan, satu Tuhan. Siapakah sosok ini? Kekuatan apa yang sebenarnya mendekam di dalam jiwanya hingga rasa sakit fisik yang begitu hebat tak lagi punya kuasa atas keyakinannya? Kita sedang membicarakan tentang seorang pria yang mengawali hidupnya dalam belenggu perbudakan dan dipandang rendah oleh tatanan sosial, namun ditakdirkan menjadi sosok yang suaranya kelak akan menggema melintasi zaman, memanggil jutaan umat menuju kemenangan di seluruh penjuru bumi. Inilah kisah tentang keteguhan yang melampaui batas logika manusia. Selamat datang di Riwayat Mulia. Pada video kali ini, kita akan menelusuri jejak keteguhan iman yang tak tergoyahkan dan perjalanan hidup sang muazin pertama, Bilal bin Rabah. Jauh sebelum namanya diteriakkan oleh sejarah, dan jauh sebelum suaranya membelah fajar di Madinah, Bilal lahir ke dunia yang tidak memberinya pilihan. Ia lahir di jantung kota Mekah, sebuah kota yang pada masa itu bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga pusat dari kasta sosial yang sangat kejam. Bilal adalah putra dari Rabah dan Hamamah. Kedua orang tuanya berasal dari tanah Habasyah, atau yang kita kenal sekarang sebagai Ethiopia, sebuah tanah yang jauh. Namun bagi Bilal, ia hanyalah seorang anak yang mewarisi status yang paling rendah dalam piramida manusia, seorang budak. Bayangkan menjalani hidup di mana Anda bukanlah pemilik dari raga Anda sendiri. Bilal tumbuh besar di bawah bayang-bayang Umayyah bin Khalaf, salah satu pemuka kaum Quraisy yang dikenal memiliki hati sekeras batu granit gurun. Di mata masyarakat Mekah saat itu, Bilal bukanlah manusia yang memiliki martabat. Ia hanyalah aset, properti, atau sekedar alat yang bisa diperintah, dibeli, atau dibuang kapan saja. Sejak fajar menyingsing hingga bintang-bintang muncul di langit malam, hari-harinya diisi dengan kerja fisik yang melampaui batas ketahanan manusia. Memikul beban berat di bawah pecutan mandat tanpa hak untuk mengeluh, apalagi untuk merdeka. Namun, di balik kulitnya yang legam dan tubuh yang lelah akibat kerja paksa, ada sesuatu yang tidak bisa dibelenggu oleh rantai apapun. Jiwanya. Meskipun hidup dalam kehinaan status sosial, Bilal dikenal sebagai sosok yang sangat berbeda dari budak-budak lainnya. Ia memiliki ketenangan yang luar biasa. Di tengah riuhnya pasar Mekah dan kesombongan para bangsawan Quraisy, Bilal berjalan dengan kejujuran yang murni. Ia adalah pria yang sedikit berbicara, namun memiliki pendengaran yang tajam dan hati yang sangat bersih. Ada sebuah paradoks yang menarik di sini. Di dunia yang begitu mengagungkan garis keturunan dan kekayaan, Bilal, seorang budak tanpa kekuasaan, justru menyimpan kekayaan batin yang kelak akan membuatnya jauh lebih mulia daripada tuan-tuannya yang memakai sutra. Ia menyaksikan segala bentuk ketidakadilan di Mekah. Ia melihat bagaimana manusia menyembah berhala-berhala bisu dan bagaimana yang kuat menindas yang lemah tanpa belas kasihan.
tanpa ia sadari, pengalaman hidupnya yang pahit ini justru menjadi tanah yang subur bagi benih-benih kebenaran yang akan segera datang menghampirinya. Disinilah letak awal dari segala sesuatu. Di sebuah kota yang gelap oleh kesyirikan dan kesombongan, seorang budak Habasyah sedang menanti sesuatu yang lebih besar daripada sekedar kebebasan fisik. Ia sedang menanti sebuah cahaya yang akan mengangkat derajatnya dari debu jalanan menuju puncak kemuliaan manusia. Di balik tembok-tembok batu Mekah yang dingin, sebuah desas-desus mulai merayap di antara lorong-lorong sempit dan pasar yang riuh. Ada pembicaraan tentang seorang pria dari kasta bangsawan, Muhammad bin Abdullah, yang membawa pesan yang belum pernah didengar sebelumnya. Bagi para penguasa Quraisy, pesan itu adalah ancaman. Namun bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang tidak memiliki suara, pesan itu terdengar seperti nyanyian kebebasan yang dirindukan. Bilal, yang selalu bekerja dalam diam, memiliki telinga yang tajam. Sambil melayani tuannya, Umayyah bin Khalaf, ia sering mendengar caci maki para pemuka Quraisy terhadap ajaran baru ini. Mereka menyebutnya sebagai sihir. Mereka menyebutnya sebagai pemecah belah tradisi. Namun semakin keras mereka menghinanya, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh di lubuk hati Bilal. Apa sebenarnya yang dibawa oleh pria bergelar Al-Amin itu? Suatu ketika, Bilal mendengar inti dari ajaran tersebut. Tauhid, konsep bahwa Tuhan itu satu, Maha Esa, Ahad. Dan yang lebih menggetarkan jiwanya adalah konsep kesetaraan. Ajaran ini mengatakan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada kelebihan orang merdeka atas seorang budak, kecuali karena ketakwaannya. Bayangkan perasaan Bilal saat itu. Di dunia yang selalu menginjak-injak harga dirinya karena warna kulit dan statusnya, tiba-tiba ada sebuah suara yang mengatakan bahwa di hadapan Sang Pencipta, ia memiliki derajat yang sama dengan tuannya yang paling perkasa sekalipun. Hati Bilal bukan lagi sekedar tanah kering yang gersang. Ia adalah tanah yang siap menerima siraman hidayah. Setiap kata yang ia dengar tentang Islam terasa seperti kepingan puzzle yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa berhala-berhala batu yang disembah tuannya tidak bisa memberi manfaat, apalagi memberikan keadilan. Pencarian batinnya berakhir pada satu titik keyakinan yang mutlak. Tanpa saksi selain bintang-bintang di langit Mekah, Bilal memutuskan untuk memeluk Islam. Ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Namun, keputusannya ini bukanlah tanpa risiko. Masuk Islam bagi seorang bangsawan mungkin berarti pengucilan. Tetapi bagi seorang budak seperti Bilal, itu adalah vonis mati. Ia sadar betul bahwa tubuhnya adalah milik Umayyah bin Khalaf secara hukum manusia. Namun kini, jiwanya telah ia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ia menyimpan keimanannya dalam kerahasiaan yang rapat, menjalankan ibadah di tengah keheningan malam, di saat seluruh kota terlelap. Inilah momen tenang sebelum badai besar datang. Bilal telah menemukan cahaya di tengah kegelapan perbudakan. Namun, cahaya itu jugalah yang akan membawanya ke sebuah ujian fisik yang akan dikenang oleh sejarah sebagai simbol keteguhan iman yang paling murni. Rahasia itu akhirnya pecah. Kabar bahwa seorang budak Habasyah telah berani membelot dari agama nenek moyang dan mengikuti ajaran Muhammad sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Bagi Umayyah, ini bukan sekadar soal agama, ini adalah penghinaan terhadap otoritasnya. Di matanya, Bilal hanyalah benda, dan benda tidak boleh memiliki kehendak, apalagi sebuah keyakinan yang menantang tatanan sosial Mekah. Kemarahan Umayyah meledak layaknya badai api. Ia harus menjadikan Bilal sebagai contoh, sebuah peringatan bagi siapapun yang berani bermimpi tentang kesetaraan di bawah naungan Islam. Penyiksaan itu dimulai bukan di dalam sel yang gelap, melainkan di bawah saksi yang paling kejam, matahari padang pasir yang berada tepat di puncaknya.
Bilal diseret keluar menuju padang pasir yang membara, pasir yang saking panasnya sanggup melepuhkan kulit dalam hitungan detik. Di sana, di bawah tatapan tajam para pemuka Quraisy yang penuh kebencian, Bilal dipaksa berbaring di atas bara pasir tersebut. Tubuhnya yang lelah kini harus menanggung beban yang lebih mengerikan. Sebuah batu besar, kasar dan hitam diangkat oleh beberapa orang dan diletakkan tepat di atas dadanya. Batu itu bukan hanya menghimpit tulang rusuknya, tetapi juga merampas oksigen dari paru-parunya. Setiap kali Bilal mencoba menarik nafas, berat batu itu seolah-olah ingin meremukkan jantungnya ke bumi. Umayyah berdiri di atasnya, berteriak di tengah debu yang berterbangan, memaksa Bilal untuk melepaskan Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. "Katakan," teriaknya, "pujilah Tuhan-Tuhan kami, atau kau akan mati di bawah batu ini." Tetapi di tengah rasa sakit yang melampaui batas nalar manusia, di saat kesadaran mulai memudar akibat dehidrasi dan tekanan fisik yang luar biasa, sebuah keajaiban muncul dari lisan Bilal. Ia tidak memohon belas kasihan, ia tidak mengutuk penyiksanya. Dengan suara yang parau, tipis, namun penuh dengan keyakinan yang murni, ia hanya mengucapkan satu kata yang diulang-ulang. Ahad, Ahad. Kata itu, Ahad, yang berarti satu, Maha Esa. Itu adalah sebuah proklamasi perang terhadap kesyirikan. Bagi Bilal, setiap kali ia mengucapkan Ahad, rasa sakit di tubuhnya seolah-olah menjadi tidak berarti dibandingkan dengan kemanisan iman di dalam hatinya. Batu itu mungkin berat, tetapi tuhan-tuhan kayu dan batu yang disembah kaum Quraisy jauh lebih tidak berdaya di matanya. Penyiksaan ini berlangsung selama berhari-hari. Bilal dibiarkan tanpa air, tanpa perlindungan, terus-menerus dihimpit batu di bawah terik matahari. Namun semakin keras Umayyah menyiksanya, semakin kuat suara Ahad itu bergema. Para penyiksanya justru mulai merasa takut. Mereka melihat seorang pria yang secara fisik hancur, tetapi secara spiritual justru semakin tak terkalahkan. Mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak bisa dibunuh dengan pedang atau dihancurkan dengan batu. Sebuah jiwa yang telah menemukan Tuhannya. Kisah tentang keteguhan Bilal di bawah batu besar ini segera menyebar ke seluruh penjuru Mekah, menjadi getaran emosional yang luar biasa bagi para sahabat Nabi lainnya. Di balik tragedi ini, sebuah pesan besar sedang tertulis atas pasir gurun, bahwa raga boleh terbelenggu, tetapi iman akan selalu menemukan jalan untuk terbang bebas. Di tengah penderitaan yang seolah tak berujung itu, takdir membawa langkah kaki seorang pria mulia menuju tempat penyiksaan Bilal. Ia adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah yang dikenal memiliki hati selembut sutra namun berjiwa sekokoh gunung. Saat mata Abu Bakar menatap tubuh Bilal yang terhimpit batu, saat ia melihat kulit yang melepuh dan mendengar bisikan Ahad yang semakin melemah namun tetap teguh, hatinya seakan tersayat. Baginya, apa yang sedang disaksikan bukan sekadar penyiksaan seorang budak, melainkan penindasan terhadap martabat manusia di hadapan Tuhannya. Abu Bakar mendekati Umayyah bin Khalaf. Di sana, terjadi sebuah dialog yang mencerminkan perbedaan mencolok antara dua peradaban. Umayyah yang hanya melihat Bilal sebagai aset yang rusak dan tak lagi berguna, tertawa mengejek. Ia merasa telah menang karena berhasil menghancurkan raga Bilal. Namun, Abu Bakar melihat melampaui apa yang terlihat oleh mata. Tanpa ragu, Abu Bakar menawarkan untuk membeli Bilal. Umayyah dengan kesombongannya yang meluap menetapkan harga yang sangat tinggi, harga yang dianggap tidak masuk akal untuk seorang budak yang sudah nyaris mati. Ia berpikir akan membodohi Abu Bakar dalam transaksi ini. Namun,
Jawaban Abu Bakar mengguncangkan kesadaran siapapun yang mendengarnya. Ia berkata bahwa seandainya Umayyah meminta harga 10 kali lipat lebih tinggi sekalipun, ia akan tetap membayarnya. Bagi Abu Bakar, nilai seorang mukmin tidak bisa diukur dengan kepingan emas atau perak. Transaksi pun terjadi. Emas berpindah tangan, dan secara hukum manusia, Bilal kini menjadi milik Abu Bakar. Namun, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar bukanlah menjadikannya pelayan, melainkan menyatakan kalimat yang akan mengubah sejarah. Pergilah, kau kini merdeka karena Allah. Momen itu adalah salah satu momen paling ikonik dalam sejarah Islam. Bayangkan, batu besar itu akhirnya diguringkan. Beban yang selama berhari-hari menghimpit paru-paru Bilal pun terangkat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bilal bisa menarik napas panjang dalam keadaan merdeka. Saat ia berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya, ia bukan lagi berdiri sebagai budak milik Umayyah, bukan pula milik Abu Bakar. Ia berdiri sebagai manusia yang sepenuhnya bebas, yang hanya tunduk kepada Sang Pencipta. Langkah kaki Bilal yang masih gemetar di atas pasir panas itu menjadi simbol kemenangan besar. Islam tidak hanya datang untuk memperbaiki akhlak, tetapi juga datang untuk memutus rantai perbudakan dan mengangkat derajat manusia dari debu jalanan menuju kemuliaan yang hakiki. Di hari itu, Mekah menyaksikan sebuah keajaiban, bahwa cinta kasih seorang sahabat dan kekuatan iman seorang budak mampu meruntuhkan kesombongan para penguasa. Pembebasan ini hanyalah awal dari perjalanan baru bagi Bilal. Dari sosok yang tidak dianggap, ia kini bersiap untuk mengambil peran yang akan membuat namanya abadi, sebuah peran yang akan menempatkan suaranya di posisi yang paling terhormat dalam sejarah umat manusia. Setelah masa-masa penuh derita di Mekah berlalu, fajar baru menyingsing di Madinah. Kota ini bukan sekedar tempat perlindungan bagi kaum muslimin, tetapi juga tempat di mana identitas Islam mulai terbentuk secara utuh. Namun, muncul sebuah pertanyaan sederhana namun mendalam di antara para sahabat. Bagaimana cara kita memanggil orang-orang untuk berkumpul melakukan sholat? Ada yang mengusulkan trompet, ada yang menyarankan lonceng. Namun Rasulullah SAW masih menanti sebuah cara yang lebih suci, sebuah cara yang langsung menyentuh relung jiwa manusia. Hingga suatu malam, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi tentang kalimat-kalimat yang agung, kalimat azan. Ketika ia menceritakannya kepada Nabi, wajah beliau berseri-seri. Namun, perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Rasulullah tidak meminta Abdullah bin Zaid, sang pemilik mimpi, untuk mengumandangkannya. Beliau berpaling kepada seorang pria yang pernah dihina, pernah disiksa, dan pernah dianggap tidak berharga oleh dunia. Beliau bersabda, "Berdirilah bersama Bilal dan ajarkan kepadanya apa yang kau lihat, karena sesungguhnya ia memiliki suara yang lebih indah dan lebih kuat darimu." Inilah momen di mana sejarah mencatat sebuah transformasi yang luar biasa. Bayangkan Bilal bin Rabah, pria yang dulunya dipaksa berbaring diam di bawah batu besar, kini diminta untuk berdiri di tempat tertinggi di Madinah. Ia naik ke atap sebuah bangunan tinggi di dekat Masjid Nabawi. Langit masih berwarna biru dalam. Udara dingin pagi menusuk kulit dan keheningan menyelimuti kota. Bilal menarik nafas panjang, nafas yang kini bebas, nafas yang penuh dengan rasa syukur. Lalu suara itu pun keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal tidak hanya merdu, ia membawa getaran dari sebuah jiwa yang telah melewati api ujian. Suara itu membubung tinggi, membelah kabut pagi, dan masuk ke setiap pintu rumah penduduk Madinah.
Orang-orang terbangun bukan karena suara trompet yang berisik, melainkan karena panggilan yang begitu penuh keimanan. Para sahabat berlarian menuju masjid. Hati mereka bergetar mendengar kalimat tauhid yang dulu diucapkan Bilal dengan lirih di bawah siksaan. Kini diteriakkan dengan lantang dan penuh wibawa. Ada keindahan yang puitis di sini. Tenggorokan yang pernah kering kerontang karena haus di padang pasir, kini menjadi saluran bagi kalimat-kalimat suci Sang Pencipta. Lidah yang pernah keluh karena menahan sakit, kini menjadi lidah yang memimpin jutaan manusia menuju sujud. Bilal bin Rabah secara resmi menjadi muadzinur Rasul, muadzin sang utusan Allah. Melalui suara Bilal, Islam mengirimkan pesan kuat kepada dunia bahwa di dalam agama ini, kemuliaan tidak datang dari garis keturunan, warna kulit atau kekayaan. Kemuliaan datang dari ketulusan hati dan pengabdian yang tanpa batas. Dari seorang budak yang suaranya diabaikan, menjadi suara Islam yang akan menggema, tidak hanya di Madinah, tetapi di sepanjang sejarah hingga hari kiamat nanti. Hijrah ke Madinah bukan hanya berarti perpindahan tempat tinggal, melainkan perpindahan peran. Di kota ini, Bilal bukan lagi sekedar seorang muazin yang memanggil orang untuk bersujud. Ia bertransformasi menjadi salah satu pilar kekuatan militer kaum muslimin. Bilal bukan hanya membawa suara yang merdu, ia juga membawa keberanian yang telah ditempa oleh api penyiksaan di Mekah. Ia berdiri di garda terdepan, bukan sebagai pelayan yang dipaksa, melainkan sebagai pejuang yang dengan sukarela mempertaruhkan nyawa demi keyakinan yang telah memerdekakannya. Momen puncak dari perjalanan ini terjadi di Lembah Badar. Bayangkan atmosfernya, debu padang pasir yang berterbangan menutupi pandangan, denting pedang yang beradu dengan perisai, dan pekikan takbir yang membelah udara. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang menentukan nasib Islam itu, mata Bilal mengangkat sebuah sosok yang sangat familiar di seberang medan laga. Di sana, di antara barisan kaum musyrikin yang mulai kocar-kacir, berdiri Umayyah bin Khalaf, mantan tuannya, sosok yang pernah menindih dadanya dengan batu dan menertawakan penderitaannya. Takdir seolah-olah membawa mereka kembali ke satu titik temu, namun dalam posisi yang jauh berbeda. Dahulu, Umayyah adalah penguasa mutlak atas tubuh Bilal. Kini, di bawah terik matahari Badar, Umayyah hanyalah seorang pria yang ketakutan, sementara Bilal adalah prajurit Allah yang merdeka. Umayyah berusaha mencari perlindungan, namun bagi kaum muslimin, ia adalah simbol dari segala bentuk kezoliman dan penindasan yang pernah mereka alami di Mekah. Ketika Bilal melihat Umayyah, ia tidak melihatnya dengan amarah pribadi yang buta, melainkan sebagai musuh dari kebenaran yang harus dihentikan. Pemimpin kekafiran, Umayyah bin Khalaf, seru Bilal. Suara yang biasanya merdu memanggil azan itu kini menggelegar penuh wibawa di tengah medan perang. Pertemuan itu singkat namun penuh makna. Umayyah bin Khalaf tewas di tangan para pejuang Islam, termasuk di dalamnya peran Bilal yang memastikan bahwa era penindasan itu telah benar-benar berakhir. Kematian Umayyah di Badar bukan sekedar soal balas dendam, melainkan sebuah pernyataan dari langit bahwa kesombongan akan selalu runtuh di hadapan keteguhan iman dan bahwa mereka yang dulu ditindas akan diberikan kemenangan yang nyata. Sepanjang hidupnya mendampingi Rasulullah, Bilal tak pernah sekalipun absen dalam peperangan besar. Ia adalah bayangan setia sang Nabi. Di mana ada bendera Islam berkibar, di situ ada Bilal. Loyalitasnya bukan didasarkan pada ketakutan, melainkan pada cinta yang sangat dalam kepada sosok yang telah mengenalkannya kepada Tuhan yang Esa.
Keberaniannya di medan perang adalah bukti bahwa seorang budak yang dulu dianggap lemah, kini memiliki jiwa yang lebih perkasa daripada para kesatria Quraisy manapun. Bagi Bilal, setiap tebasan pedang dan setiap langkah di medan jihad adalah bagian dari rasa syukurnya atas kemerdekaan jiwa yang ia dapatkan melalui Islam. Namun, perjuangan fisik ini hanyalah satu sisi dari pengabdiannya. Karena ujian terberat bagi Bilal justru bukan datang dari musuh di medan perang, melainkan dari sebuah perpisahan yang akan segera menghancurkan hatinya berkeping-keping. Tahun 11 Hijriah menjadi tahun di mana dunia seolah-olah berhenti berputar bagi Bilal bin Rabah. Cahaya yang selama ini menuntun langkahnya, sosok yang memerdekakannya, dan guru yang sangat ia cintai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah dipanggil pulang ke hadapan Sang Khalik. Bagi umat Islam, ini adalah musibah terbesar. Namun bagi Bilal, ini adalah patah hati yang tak ada obatnya. Sejak saat itu, Madinah tidak lagi terasa sama. Setiap sudut kota, setiap hembusan angin, dan setiap jengkal Masjid Nabawi hanya membawa kembali memori tentang senyuman dan kelembutan sang Nabi. Beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah, waktu sholat tiba. Atas permintaan Khalifah Abu Bakar, Bilal diminta untuk kembali naik ke tempat biasanya ia mengumandangkan azan. Masyarakat Madinah berkumpul, berharap suara Bilal bisa sedikit mengobati kerinduan mereka. Namun, saat Bilal mulai bersuara, atmosfer berubah menjadi haru biru. Ia berhasil melewati kalimat Allahu Akbar dan Asyhadu an la ilaha illallah. Namun ketika lidahnya harus mengucapkan kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya tercekak, napasnya sesak, air matanya tumpah tak terbendung. Ia tidak mampu menyelesaikan panggilan suci itu karena setiap kali ia menyebut nama Muhammad, dadanya terasa seperti dihimpit kembali oleh batu besar di Mekah. Namun kali ini, batu itu bernama kerinduan. Bilal jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh, diikuti oleh tangisan seluruh penduduk Madinah yang menyadari bahwa suara yang mereka cintai kini tak sanggup lagi memanggil karena duka yang terlalu dalam. Sejak hari itu, Bilal memutuskan bahwa ia tidak akan pernah lagi mengumandangkan azan untuk siapapun selama ia masih berada di Madinah. Rasa kehilangan itu begitu nyata hingga Bilal merasa sesak tinggal di kota yang penuh dengan kenangan tersebut. Baginya, melihat rumah Nabi yang kini kosong adalah siksaan batin yang tak sanggup ia tanggung lebih lama. Akhirnya, dengan berat hati, ia menghadap Abu Bakar. Ia meminta izin untuk meninggalkan Madinah, untuk pergi jauh menuju negeri Syam, bukan untuk melarikan diri dari tugas, melainkan untuk menjaga jiwanya agar tetap kuat dalam pengabdian kepada Allah di medan jihad yang baru. Biarkan aku pergi, wahai Abu Bakar, pintanya dengan tulus. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku sebagai pejuang di jalan Allah di perbatasan. Abu Bakar, yang juga merasakan duka yang sama, akhirnya melepaskan sahabatnya itu dengan air mata. Bilal pun pergi meninggalkan kota yang telah membesarkan namanya, meninggalkan mimbar tempat ia sering berdiri, dan meninggalkan makam kekasihnya. Di negeri Syam, Bilal menjalani hidup dalam kesederhanaan dan kesunyian. Ia tetap menjadi sosok yang dihormati, namun jiwanya tetap tertinggal di Madinah. Ia hidup dalam bayang-bayang kenangan indah masa lalu, menanti hari di mana ia bisa bertemu kembali dengan sang Nabi di tempat yang tidak ada lagi perpisahan. Namun sejarah belum selesai dengan Bilal. Masih ada satu momen lagi, satu panggilan azan terakhir yang akan membuat seluruh penduduk Madinah bersujud dalam tangis. Tahun-tahun berlalu di tanah Syam. Bilal kini telah menua, namun kerinduannya kepada Rasulullah justru semakin meruncing seiring bertambahnya usia. Suatu malam, dalam tidurnya yang sunyi di Damaskus, Bilal bermimpi bertemu dengan sang kekasih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu, Nabi bertanya dengan lembut, "Wahai Bilal, keringanan apa ini?
bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengunjungiku?" Bilal terbangun dengan dada yang sesak dan air mata yang membasahi bantalnya. Tanpa menunggu fajar menyingsing, ia segera memacu tunggangannya menuju Madinah. Setibanya di kota penuh cahaya itu, Bilal langsung menuju makam Rasulullah. Ia menangis sejadi-jadinya di sana, menumpahkan seluruh beban kerinduan yang selama bertahun-tahun ia pendam di negeri asing. Di saat itulah, dua pemuda yang sangat dicintai Nabi, Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah, datang menghampirinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, mereka memohon satu hal yang selama ini tabu bagi Bilal. "Wahai Bilal, kami sangat merindukan suara azanmu yang sering kami dengar di masa kakek kami." Bilal tak kuasa menolak. Baginya, Hasan dan Hussein adalah bagian dari belahan jiwa sang Nabi. Dengan langkah kaki yang berat dan tubuh yang bergetar, Bilal kembali naik ke tempat tertingginya di Madinah. Kota itu seketika menjadi sunyi. Angin seolah berhenti berhembus ketika Bilal menarik napas panjang untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun di atas atap itu. Lalu, suara yang legendaris itu kembali pecah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Madinah terguncang. Orang-orang yang sedang berada di dalam rumah, yang sedang berdagang di pasar, dan yang sedang bekerja di kebun, seketika mematung. Ketika kalimat "Asyhadu an la ilaha illallah" bergema, seluruh penduduk Madinah keluar ke jalanan. Dan ketika Bilal sampai pada kalimat "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", kota itu pecah dalam tangis yang luar biasa. Para wanita keluar dari rumah-rumah mereka. Orang-orang tua berlarian sambil bertanya dengan suara gemetar, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Apakah sang Nabi telah kembali?" Tidak ada hari yang lebih banyak tangisannya di Madinah setelah wafatnya Nabi, selain hari di mana Bilal mengumandangkan azan terakhirnya itu. Suara Bilal seolah-olah membuka kembali gerbang waktu, membawa mereka semua kembali ke masa di mana Rasulullah masih berada di tengah-tengah mereka. Namun, Bilal sendiri tak sanggup menyelesaikannya. Ia terisak, suaranya hilang ditelan duka yang teramat dalam. Azan itu tidak pernah tuntas, namun maknanya telah tuntas tersampaikan ke setiap relung hati manusia di sana. Itu adalah bukti bahwa cinta dan kesetiaan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Suara Bilal hari itu adalah surat cinta terakhirnya bagi Madinah dan bagi sosok yang telah mengubah hidupnya dari seorang budak menjadi manusia yang paling merdeka di bawah kolong langit. Waktu pun akhirnya tiba bagi sang pemilik suara langit untuk beristirahat. Sekitar tahun 20 Hijriah, di sebuah rumah sederhana di wilayah Syam, tepatnya di Damaskus, Bilal bin Rabah terbaring di pembaringan terakhirnya. Tubuhnya yang dulu pernah melepuh di bawah matahari Mekah, kini telah menua dan melemah. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam momen-momen terakhirnya. Jika banyak orang menghadapi ajal dengan ketakutan, Bilal justru menyambutnya dengan binar kebahagiaan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Istrinya yang berada di sampingnya menangis terseduh-seduh sambil meratap. Alangkah sedihnya. Namun, di tengah nafasnya yang mulai satu-satu, Bilal menjawab dengan suara yang tenang, seolah-olah ia sedang mendengar melodi yang sangat indah dari kejauhan. Ia berbisik, "Jangan katakan sedih, tapi katakanlah, alangkah bahagianya. Besok, aku akan bertemu dengan kekasih-kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Bagi Bilal, kematian bukanlah sebuah akhir yang gelap. Kematian adalah jembatan emas yang akan membawanya kembali ke pelukan sosok yang selama ini ia rindukan di setiap sujudnya. Ia wafat dalam keadaan tenang, membawa serta seluruh keteguhan yang pernah ia tunjukkan di bawah batu raksasa dan seluruh keindahan azan yang pernah ia kumandangkan di puncak masjid. Ia dimakamkan di tanah Syam, jauh dari kota kelahirannya, namun namanya justru tertanam dalam di setiap jengkal tanah di mana Islam berpijak. Ia pergi meninggalkan dunia ini sebagai pria yang merdeka,
bukan hanya merdeka dari perbudakan manusia, tetapi merdeka dari segala bentuk ketakutan duniawi. Suaranya mungkin telah berhenti di bumi, namun getarannya tetap hidup, menjadi pengingat bagi setiap generasi bahwa ada seorang budak yang melalui imannya mampu mengubah arah sejarah umat manusia. Kisah Bilal bin Rabah bukan sekedar cerita tentang seorang muazin atau seorang budak yang dibebaskan. Ia adalah bukti nyata bahwa keimanan tidak pernah mengenal kasta, warna kulit, atau status sosial. Bilal mengajarkan kepada kita bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh dari mana ia berasal, melainkan oleh apa yang ia bawa di dalam dadanya. Ia adalah tamparan keras bagi segala bentuk kesombongan manusia yang seringkali merasa lebih mulia hanya karena garis keturunan atau harta benda. Dari sosok Bilal, kita belajar bahwa keteguhan dalam menghadapi ujian adalah kunci menuju kemuliaan yang abadi. Batu besar yang pernah menindihnya bukanlah penghalang, melainkan panggung yang dipersiapkan Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia betapa kokohnya jiwa yang telah terpaut pada Sang Pencipta. Islam tidak hanya datang untuk mengubah cara manusia beribadah, tapi ia datang untuk memanusiakan manusia, mengangkat mereka dari kehinaan menuju martabat yang paling tinggi. Hingga hari ini, setiap kali kita mendengar suara azan berkumandangkan, sebenarnya kita sedang mendengar warisan dari Bilal. Setiap seruan Allahu Akbar yang membelah udara adalah pengingat bahwa suara kebenaran akan selalu menang atas kebisingan kezaliman. Sosok Bilal akan selalu menjadi simbol abadi tentang kesetaraan, kesetiaan, dan cinta yang melampaui maut. Satu hal yang pasti, meskipun raga sang muazin telah menyatu dengan tanah, bisikan itu, suara yang keluar dari bibir yang pecah-pecah di tengah gurun ribuan tahun lalu itu, akan terus bergema di sepanjang sejarah. Sebuah suara yang akan selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Esa. Ahad. Ahad. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan mulia ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar cahaya kebaikan ini terus tersebar. Karena di balik kisah ada cahaya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.